Kita ke informasi lain, pemirsa. Arab Saudi ini juga sudah resmi melakukan sejumlah pelayanan dan juga memperbaiki pelayanan ibadah haji 2024. Salah satunya adalah dengan membuat kartu identitas yang dilengkapi oleh barkode bagi jamaah haji. Pemerintah Arab Saudi membuat terobosan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Mereka mewajibkan jamaah haji memiliki kartu identitas berbarcode yang dikenal dengan sebutan Smart Nusuk Card. Head Project Nusuk Card, Dr. Esam Katan, mengatakan kartu pintar ini memiliki berbagai fitur keamanan yang memastikan data jamaah terlindungi dengan baik. Fungsi kartu ini sebagai tanda pengenal yang wajib dimiliki para jemaah haji. Nantinya ketika dipindai, Nusuk Card akan menampilkan foto jamaah serta barcode yang menyimpan semua data haji jemaah, informasi personal jemaah termasuk nomor paspor, asal jamaah serta data penting lainnya. Bagi jemaah haji yang tidak memiliki kartu nusuk akan dianggap ilegal dan tidak diperbolehkan memasuki tempat pelaksanaan puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Here, Nusuk Card can be verified by everybody who's working under the umbrella of the Hajj services, public security, service provider, and everybody who's providing services can verify the cards. Is it the genuine cards or it is not? And then the cards has different technical and security features, and we can see here like different things provided with the thermal security, with some different security which is physically and digitally support. Kartu pintar ini juga dapat dipakai ketika memasuki lokasi-lokasi khusus dan situs-situs suci di Mekah dan Madinah pada musim haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Hana Fauzi Wahyu Triyogo, iNews melaporkan. Menyambut puncak haji, pemerintah Kerajaan Arab Saudi terus mematangkan persiapan sistem transportasi di sekitar Arafah, Musdalifah, dan Mina. Salah satunya adalah terobosan yang dilakukan di tahun ini adalah pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia. Terletak tak jauh dari titik Jamarot di Mina, Menteri Transportasi Arab Saudi Saleh Al-Jasir meninjau langsung pos pemantauan sistem transportasi yang akan bekerja selama musim haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Salah satu terobosan yang dilakukan di tahun ini adalah memberlakukan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Saleh Al-Jasir mengatakan sangat optimis pendekatan yang dilakukan dapat mengakomodir kebutuhan jemaah saat melakukan haji. We have 22 plans, whether operational plans or business continuity and emergency plans to make sure that we are able to provide the best service for all modes of transportation, aviation, land, road, marine, rail, and logistics, where all the requirements and new services, including new trials of the future technologies. Saleh menambahkan sistem yang ada saat ini rencananya dipersiapkan serta dikembangkan juga untuk pelayanan haji di masa depan. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Sementara itu kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama petugas haji. Kantor Kesehatan Haji Indonesia memastikan ketersediaan obat untuk para jemaah haji. Gangguan infeksi saluran pernafasan atas, hipertensi, dan gangguan pencernaan merupakan beberapa penyakit yang banyak dikeluhkan jemaah haji Indonesia. Untuk mengantisipasi dan menjaga kesehatan jemaah melewati puncak haji di akhir pekan ini, Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Mekah telah menyiapkan seluruh sumber daya, di antaranya kesiapan petugas tenaga medis, kesehatan, hingga persediaan obat-obatan. Ya, jadi kami kalau untuk Armusna itu pertama ada yang namanya paket kloter, yang kedua ada paket pos satelit, kemudian ada paket pos kesehatan di Arafah dan Mina. Pos satelit itu di Arafah dan Mina juga.
kemudian pos kesehatan Arafah Mina, kemudian paket safari wukuf. Hingga 9 Juni tercatat masih ada 79 jemaah yang dirawat inap di KKHI. Sementara KKHI masih memiliki lebih dari 50% persediaan obat. Tim kesehatan pun sudah menyiapkan paket obat-obatan bagi 554 kloter saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Termasuk sejumlah rencana bila para jemaah membutuhkan obat-obatan yang lebih berat dan tidak dimiliki oleh KKHI. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Zam-zam menjadi air mineral yang paling diburu jemaah haji dan umroh di Tanah Suci. Pihak Kerajaan Arab Saudi berinovasi dengan mengemas air zam-zam ke dalam kemasan untuk didistribusikan kepada seluruh jamaah di Mekah dan Madinah. Lantas seperti apakah proses pengemasannya? Berikut liputannya untuk Anda. Tumpukan karton ini berisi botol air zam-zam kemasan 330 liter. Dan air zam-zam di sini dijamin original karena sumbernya langsung dari kawasan Masjidil Haram dikirim dengan pipa khusus. Untuk melihat lebih dekat proses pengemasannya, kami diharuskan steril dengan membungkus sepatu, kepala dan juga masker mulut. Di tempat ini proses pengemasan dilakukan. Air dimasukkan ke dalam botol dengan proses yang sangat modern. Kemudian secara otomatis botol yang sudah terisi ditempel logo merek untuk selanjutnya di-packing ke dalam kardus. Di pabrik ini mampu memproduksi 10.000 botol per jam dalam ukuran 330 ml. Saat ini saya ada di tempat pengemasan air zam-zam. Ini seperti bisa lihat, ini. Ini air zam-zam asli murni dan ini dikemas dalam botol untuk didistribusikan dan untuk dikonsumsi umum tentunya. Ini saat ini saya ada di pabrik pengemasan air zam-zam, ada di Kota Makkah. Dan lihat ya, ini belum dikasih merek. Ini kembalikan lagi. Nah, dari Mekah, Arab Saudi, Komandan Nafi melaporkan. Guna mempererat silaturahmi antar negara Islam, Markas Dakwah bagian Selatan Makkah, Arab Saudi mengundang ulama dan pemuka agama Indonesia jelang puncak ibadah haji. Rombongan ulama, guru besar sekaligus konsultan dan pembimbing ibadah jemaah haji Indonesia mendatangi kantor Markas Dakwah bagian Selatan Makkah, Arab Saudi. Di pertemuan kali ini rombongan Indonesia disambut oleh Dr. Ali Nahari, dosen dakwah Universitas Ummul Qura Makkah. Pertemuan ini rutin digelar saat musim haji dan Ramadan dalam rangka menjalin silaturahmi antar ulama negara Islam. Selain mengundang ulama dari Indonesia, Markas Dakwah juga mengundang ulama dari negara-negara berpenduduk muslim lainnya. Itu adalah penyebaran pemberian bantuan berupa mushaf, kemudian Al-Quran terjemahan dari berbagai negara yang akan diberikan kepada tamu-tamu sesuai dengan daerahnya masing-masing.